Halo teman-teman, selamat datang di Panta episode ketiga. Jadi di video kali ini aku mau ngucapin dulu terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video sebelumnya. Terima kasih juga buat apresiasinya. Di video sekarang aku mau membahas hal yang udah sering banget menjadi pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja ke pembahasannya. Teman-teman sering banget bertanya mengenai gini, Kak, kenapa sih aku makan dikit, tapi beratku kok nambah ya? Padahal cuma nyicip dikit doang, Kak. Atau ada yang nanya juga, Kak, apa angin atau air itu di aku jadi lemak ya, Kak ya? Nah, di sisi lain, ada juga teman-teman yang bilang begini, Kak, aku makannya banyak banget, tapi beratku nggak nambah-nambah. Beratku stabil, Kak. Kenapa ya kayak gitu? Jawabannya, coba teman-teman evaluasi kembali kualitas diet atau makanan yang selama ini kalian konsumsi. Bisa jadi yang pertama, makanan yang kalian konsumsi itu tinggi kalori sebenarnya. Misalkan kalian konsumsi burger dari fast food, itu lebih tinggi kalorinya dibandingkan kalian cuman makan makanan biasa. Yang kedua, bisa jadi apa yang selama ini kamu konsumsi ternyata melebihi kebutuhan kamu. Di sini berkaitan dengan persepsi kita. Bisa aja kita kira itu sedikit, tapi ternyata itu banyak. Jadi bisa aja pas awal kita untuk pengukuran porsinya pakai mangkok. Lalu yang kedua, pengukuran porsinya pakai piring. Ini akan menimbulkan bias. Yang ketiga, berhubungan dengan metabolisme. Kalau misalkan kita butuh 3.500 kalori, kalau secara hitungan kita tinggal kurangin 500 kalori supaya kita bisa turun berat badannya. Tapi sayangnya, tubuh kita itu punya yang namanya metabolisme. Metabolisme itu nggak seperti komputer. Metabolisme itu kompleks dan juga dinamis, di mana dia merespon perubahan secara cepat. Untuk cara mempercepat metabolisme dan hal-hal yang mempengaruhi metabolisme, nanti aku bahas di video yang lain. Intinya, gen, aktivitas, kualitas tidur, dan juga siklus menstruasi itu bisa mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Jadi sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan? Yang pertama, kita harus cek kualitas diet atau kualitas makanan yang selama ini kita konsumsi. Pilih makanan yang bernutrisi tinggi, tinggi protein, dan juga tinggi serat. Kenapa? Karena dia dapat membuat kita merasa kenyang lebih lama. Hal ini juga berkaitan dengan efek protein yang berhubungan dengan hormon grelin. Pilih juga makanan yang tidak terlalu banyak melalui pemrosesan, karena biasanya banyak zat baik yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, kita bisa cek total kalori yang kita konsumsi setiap harinya. Kita bisa catat atau kita bisa menggunakan aplikasi diet tracker yang udah bisa kalian download di mana-mana di handphone kalian masing-masing. Nah, simpelnya kita menggunakan konsep keseimbangan energi. Kalau misalkan kalori yang masuk itu lebih banyak dibanding kalori yang kita keluarkan, berat badan kita akan bertambah. Tapi kalau misalkan kalori yang masuk itu kurang dari kalori yang dikeluarkan, berat badan kita akan turun. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sebelah ini mengenai konsep energi balance atau keseimbangan energi. Yang ketiga, kita cek apakah kita terhidrasi dengan baik atau tidak. Artinya, konsumsi cairan kita itu udah cukup atau belum sih? Cara taunya gimana? Kita bisa lihat urin atau air yang keluar saat kita buang air kecil. Semakin jernih warnanya berarti menandakan itu kita terhidrasi dengan baik. Tetapi ketika warnanya kuning atau bahkan sampai coklat berarti kita dehidrasi. Dengan kita terhidrasi dengan baik, itu kita bisa meningkatkan kalori yang terbakar. Yang keempat, kita evaluasi kembali tidur kita apakah sudah cukup atau belum, karena tidur ini berkaitan dengan manajemen stres yang akan nantinya berkaitan dengan metabolisme tubuh kita. Yang kelima, cek kembali label kemasan sebelum kita mengkonsumsi. Kadang biasanya kalau kita diet, kita memilih produk low fat atau produk yang rendah lemak. Tapi hati-hati, di produk rendah lemak itu biasanya gulanya juga tinggi. Nah, gula itu juga sumber kalori. Yang keenam, yaitu stay aktif atau tetap aktif, artinya kita disarankan buat tetap beraktivitas dan juga berolahraga. Karena berolahraga itu dapat meningkatkan metabolisme di tubuh kita dan juga dapat membakar kalori. Disarankan untuk olahraga yang kardio ya, atau olahraga yang dapat meningkatkan heart rate kita. Karena dapat membakar lemak-lemak di tubuh kita.
Yang terakhir adalah kalian jangan sampai stres ya, karena stres ini bisa mempengaruhi metabolisme tubuh kita. It's okay kalau misalkan kalian mau punya cheating day, tapi kalian harus sadar, kalian harus terima diri kalian apa adanya, kalian harus maafin diri kalian, dan kalian kembali lagi ke plan awal kalian. Kalau kalian sudah mengikuti cara di atas, tapi masih bertambah berat badannya, coba kalian cek kondisi kalian ke tenaga kesehatan untuk memastikan bahwa nggak ada kondisi medis atau obat-obatan yang mempengaruhi berat badan kalian ya. Nah, segitu dulu video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau misalnya ada salah kata, aku minta maaf. Teman-teman juga boleh koreksi kalau misalkan ada penyampaian yang salah. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.